Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Syafia Agusti, NIM 19087139, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan pada mata kuliah Administrasi Pendidikan, Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Nah, apa itu pengertian dari kepemimpinan? Kepemimpinan itu sendiri adalah salah satu yang sangat vital bagi terlaksananya fungsi-fungsi manajemen. Pengertian umum pendidikan adalah kemampuan dan kesiapan dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntut, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut. Dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan kepemimpinannya. Nah, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok di organisasi menuju kepada penentuan dan gaya pencapaian tujuan adalah fungsi pemimpin. Fungsi pemimpin ini adalah antara lain membantu tercapainya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada sebuah tujuan. Membantu kelompok dalam menetapkan pemimpin. Nah, apakah pengalaman yang telah dilakukan mendorong dia untuk memperbaiki atau untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilannya dalam memimpin tingkat 2 adalah jenis lembaga tempat pemimpin itu melaksanakan tugasnya atau tugas jabatannya. Nah, maksudnya adalah setiap organisasi atau lembaga yang tidak sejenis memiliki tujuan yang berbeda dan menuntut cara pencapaian tujuan yang tidak sama. Oleh karena itu, tiap jenis lembaga memerlukan perilaku dan sikap kepemimpinan yang berbeda pula. Nah, yang ketiga itu sikap-sikap kepribadian pemimpin. Nah, maksudnya di sini ialah ketika mengetahui ada secara psikologi manusia itu berbeda-beda sifatnya, wataknya, dan kepribadiannya. Ada yang selalu bersikap keras dan tegas, tetapi ada pula yang lemah dan kurang berani. Dengan adanya perbedaan-perbedaan kota dan kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing pemimpin, meskipun beberapa orang pemimpin memiliki latar pendidikan yang sama dan diserahi tugas pemimpin dalam lembaga sejenis, karena perbedaan kepribadiannya akan menimbulkan perilaku dan sikap yang berbeda pula dalam menjalankan kepemimpinannya. Yang keempat yaitu sikap kepribadian pengikut. Nah, maksudnya adalah tentang sifat-sifat pengikut itu, mengapa dan bagaimana anggota kelompok menerima dan mau menjalankan perintah atau tugas-tugas yang diberikan oleh pemimpin. Berikutnya adalah tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama adanya tipe otoriter. Tipe kepemimpinan otoriter disebut juga otoritarian. Dalam kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota dominasi yang berlebihan untuk menghidupkan oposisi atau menimbulkan sifat apatis atau sifat-sifat pada anggota kelompok terhadap pemimpinnya. Berikutnya ada yang namanya tipe laissez-faire. Dalam tipe pemimpin yang ini, sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia memberikan bawaannya, berbuat kehendaknya. Pemimpin sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi pekerjaan pada bawahannya. Pembagian tugas dan kerjasama diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya tanpa petunjuk atau saran-saran dari pemimpin. Tingkat keberhasilan organisasi atau lembaga semata-mata disebabkan karena kesadaran dan dedikasi
beberapa anggota kelompok dan bukan karena pengaruh dari pemimpin organisasi tidak jelas dan kabur. Segala dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan dari pemimpin berikutnya. Nah, tipe demokrasi pemimpin yang bersifat demokratis menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai seorang diktator, melainkan sebagai pemimpin yang tengah-tengah anggota kelompoknya. Pemimpin yang demokratis selalu berusaha menstimulasikan anggota-anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama dalam tindakan dan usaha-usahanya yang selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan pemimpin. Harus menguasai cara-cara kepemimpinan, memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik atau bahkan menjadi lebih baik. Untuk hal itu antara lain ia harus menguasai bagaimana cara menyusun rencana bersama, mengajak anggota berpartisipasi, memberikan bantuan kepada anggota kelompok, memupuk moral kelompok bersama-sama, membuat keputusan, menghindari dan mengembangkan, membagi dan lingkungan kerja yang dipimpinnya. Maka kepemimpinan pendidikan akan diklasifikasi ke dalam 4 tipe, yaitu yang pertama kelompok mempertimbangkan, yang kedua yaitu mempertimbangkan kesanggupan, yang ketiga dan kemampuan kelompoknya, yang keempat yaitu tipe demokratis. Tipe ini disebut juga demokratis semo atau manipulasi diplomatik. Kepemimpinan yang demokrasi hanya tampak saja bersifat demokratis, padahal sebenarnya dia bersifat demokratis. Misalnya, jika dia mempunyai ide-ide, pikiran atau konsep-konsep yang ingin diterapkan di lembaga yang dipimpinnya, maka hal tersebut didiskusikan dan dimusyawarahkan dengan bawahannya. Tetapi situasi diatur dan diciptakan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bawahan di desa akan menerima ide atau pikiran tersebut sebagai keputusan bersama. Syarat dalam pemimpinan ini sendiri yaitu dalam memangku jabatan pemimpin yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan memainkan perannya sebagai pemimpin yang baik dan sukses, maka dituntut beberapa prasyarat jasmani, rohani, dan moralitas yang baik. Bahkan prasyarat sosial ekonomi sosialnya akan tetapi pada yang akan dikemukakan hanyalah cara-cara kepribadian dari seorang pemimpin yang baik. Yang pertama yaitu rendah hati dan sederhana, dan kedua bersifat suka menolong, ketiga sabar dan memiliki kestabilan emosi, yang keempat percaya kepada diri sendiri, maka 5 jujur, adil, dan dapat dipercaya. 6 keahlian dalam jabatan, keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin. Pendidikan seorang pemimpin dalam administrasi dan supervisi pendidikan ini yaitu kepemimpinan dalam seorang kepemimpinan menyerahkan tanggung jawab dan sebagainya. Untuk memperoleh keterampilan di atas perlu pengalaman, karena itu pemimpin harus benar-benar banyak bergaul, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan orang yang dipimpinnya. Yang penting jangan hanya tahu tetapi harus dapat melaksanakan. Dan yang kedua yaitu keterampilan dalam hubungan insani adalah hubungan antara manusia. Ada 2 macam hubungan yang bisa kita hadapi dalam lingkungan sehari-hari. Yang pertama yaitu hubungan fungsional atau hubungan formal, yaitu hubungan karena tugas resmi atau pekerjaan resmi. Yang kedua yaitu hubungan pribadi atau hubungan informal atau hubungan personil, ialah hubungan yang tidak didasarkan kata tugas resmi atau pekerjaan, tetapi lebih ke arah bersifat kekeluargaannya. Yang menjadi inti dalam hubungan ini adalah apakah itu hubungan fungsional atau hubungan personal adalah saling menghargai bawahannya, menghargai atasannya, dan sebaliknya atasannya pun harus menghargai bawahannya. Nah, berikut adalah keterampilan dalam proses kelompok, maksudnya yaitu
utama dari proses kelompok jelas bagaimana meningkatkan partisipasi anggota kelompok setinggi-tingginya sehingga potensi yang dimiliki para anggota kelompok yaitu dapat diefektifkan secara maksimal. Dari proses kelompok adalah hubungan insani dan tanggung jawab bersama pemimpin harus jadi penengah, pendamai, moderator, dan bukan jadi akhirnya keterampilan dalam administrasi personal mencangkup segala usaha menggunakan keahlian, kesanggupan yang petugas atau karyawan tata usaha, petugas BK, dan sebagainya untuk menghadapi kemajuan ataupun kekurangan. Nah, berikut ada beberapa pemimpin sesuai dengan kedudukannya, itu human skill. Human relation skill adalah kemampuan berhubungan dengan bawahan, kerjasama, menciptakan iklim kerja yang menyenangkan dan kooperatif, terjadi hubungan yang baik sehingga bawahan merasa nyaman dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya adalah technical skill adalah kemampuan menerapkan ilmunya dalam melaksanakan operasional dalam rangka mendayagunakan atau memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Melaksanakan tugas yang bersifat operasional, memiliki pemecahan masalah-masalah yang praktis. Makin tinggi tingkat manajer secara relatif, teknik skill atau technical skill, makin berkurang orgasme yang telah dimiliki oleh petugas secara efektif dan efisien. Nah, kegiatan dalam administrasi personil ialah seleksi, pengangkatan dan penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan, bimbingan, dan mengembangkan kesejahteraan. Menemukan yang paling penting dari kegiatan di atas ialah kegiatan seleksi dalam memilih orang yang paling sesuai dengan tugas dan pekerjaannya, yang berpedoman pada the right man on the right place. Berikut adalah keterampilan dalam menilai. Penilaian atau evaluasi ialah suatu usaha untuk mengetahui sampai di mana suatu kegiatan atau sebuah acara itu terlaksana dan apa pencapaian dari hasil usaha tersebut. Yang dinilai biasanya ialah hasil kerja, cara kerja, dan orang yang mengerjakannya. Nah, adapun teknik dan prosedur yang evaluasi ialah menentukan tujuan dari penilaian ini tersebut, menerapkan norma atau ukuran yang akan dinilai, mengumpulkan data-data yang dapat diolah menurut kriteria ditentukan, pengolahan data dan menyimpulkan hasil penilaian melalui evaluasi guru dan dibantu dalam menilai pekerjaannya sendiri. Nah, mengetahui kekurangan atau kelebihan selain guru, personel lainnya perlu dievaluasi. Pendekatan kepemimpinan pendidik yang pertama yaitu pendekatan ini bahwa dari segi sumber dan terjadinya sebuah kewibawaan yang ada pada para pemimpin, dan dengan cara yang bagaimana para pemimpin menggunakan kewibawaannya kepada bawahannya pada sekolah tinggi, akademik, institusi dan universitas, ahli-ahli ilmu pendidikan, dan masih banyak lagi.